Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Kembali di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Tujuan pembelajaran: siswa dapat mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai kabupaten tingkat provinsi. Siswa dapat menyajikan hasil identifikasi dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai kabupaten tingkat provinsi. Materi kita hari ini adalah sumber daya alam. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang terdapat di bumi dan digunakan untuk kesejahteraan hidup manusia. Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga dapat ditanami berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun pohon yang diambil kayunya. Indonesia juga memiliki laut yang luas. Perairan Indonesia kaya ikan dan berbagai hasil laut lainnya. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi sumber daya alam berupa bahan tambang yang melimpah. Beberapa bahan tambang yang dapat ditemukan antara lain gas alam, minyak bumi, batu bara, timah, dan nikel. Sumber daya alam tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan alam Indonesia dapat diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat diusahakan lagi. Selama masih ada usaha untuk melestarikan, sumber daya alam tersebut tidak akan habis. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dapat diperoleh kembali dalam kurun waktu yang tidak lama. Misalnya tumbuhan, hewan, udara, air, dan tanah. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jika habis sudah tidak dapat diperbaharui lagi, atau untuk mendapatkannya kembali diperlukan waktu hingga jutaan tahun. Misalnya bahan-bahan tambang seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, tembaga, emas, dan perak. Kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui harus digunakan secara hemat dan bijaksana. Selain itu, kita juga perlu mencari bahan pengganti sehingga tidak tergantung sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui juga harus sesuai kebutuhan. Meskipun dapat diusahakan lagi, kita harus menghindari penggunaan yang berlebihan. Sumber daya alam di Laut Indonesia. Indonesia terkenal kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari alam, sehingga kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia juga tersimpan di laut. Potensi sumber daya alam lautan Indonesia sangat melimpah, karena 2/3 wilayah Indonesia terdiri atas lautan. Dengan keadaan tersebut sudah dapat dipastikan bahwa terdapat banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan. Sumber daya alam laut memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Laut merupakan sumber penghasil ikan dan berbagai jenis hewan laut seperti kepiting, udang, cumi-cumi, dan lobster.
komoditas tersebut yang paling dicari dan telah diekspor ke berbagai negara. Jenis ikan yang banyak terdapat di Laut Indonesia antara lain tongkol, tuna, cakalang, dan tenggiri. Adapun pusat atau pelabuhan penangkapan ikan di Indonesia antara lain di Kepulauan Riau, Tegal, dan Cilacap, Jawa Tengah, Muncar, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Laut juga dapat dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut dan kerang mutiara. Beberapa wilayah laut Indonesia merupakan kawasan minyak bumi yang sangat potensial, misalnya di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai timur Kalimantan, dan sekitar pantai utara Papua. Selain itu, wilayah laut juga menjadi lokasi tambang, misalnya wilayah pantai di sekitar perairan Pulau Bangka Belitung dan Singkep merupakan zona penghasil timah putih. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini, semoga bermanfaat dan menambah ilmu serta wawasan kalian. Di masa pandemi ini, Pak Guru selalu berpesan, jaga selalu kesehatan, ingat selalu pesan Ibu, rajin mencuci tangan, selalu memakai masker, dan hindari kerumunan. Tetap rajin belajar, patuhi kedua orang tua kalian. Banyak berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir. Kurang dan lebihnya Pak Guru mohon maaf. Kita tutup pembelajaran dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.